Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari praktikum pemrograman 2, yaitu membuat sistem manajemen jadwal bimbel. Nama kelompok kami yaitu Triple T, dan selanjutnya yaitu pengenalan anggota kami. Di sini saya Raihan Azani Halmawan dengan NPM 233040135 sebagai tim leader. Dan selanjutnya yaitu ada Dani Lukman dengan NPM 233040097 sebagai yang membuat MVC dari data siswa. Selanjutnya itu Rama Sadya Putra dengan NPM 233040122 yang sebagai yang membuat MVC untuk pengajar, data pengajar, dan juga ada Farel Oktora dengan NPM 233040124 yang berperan sebagai membuat data untuk eh, MVC untuk jadwal atau jadwal bimbel. Baik, selanjutnya yaitu pengenalan dari aplikasinya itu sendiri. Di sini aplikasi kami berikan nama Bimbelis. Bimblis itu merupakan aplikasi yang berbasis desktop secara lokal yang digunakan untuk mengelola data oleh admin dalam sistem bimbingan belajar atau bimbel, yang dimana sistem ini kami buat secara terstruktur dan terkomputerisasi agar si admin atau petugasnya dapat melakukan input data dan rekap data secara digital dan tidak lagi menggunakan cara yang manual seperti merekap data di kertas. Nah, kenapa Bimbelis? Di sini yang pertama karena Bimblis ini menawarkan produk digitalisasi untuk melakukan pendataan atau perekapan data dari data yang ada di bimbel seperti data siswa, data pengajar, dan juga data jadwalnya tersendiri. Yang pertama yaitu pendataan bimbel masih manual. Seringkali terjadi di beberapa bimbel memang masih terdapat pendataan secara manual. Dengan adanya Bimbelis ini mencegah untuk yang namanya pendataan masih menggunakan metode yang manual. Nah, dari pendataan manual itu risiko bisa terjadi kesalahan input data atau typo dari eh, seseorang yang merekap data melalui kertas atau dengan cara yang manual. Terjadinya bisa sering terjadinya human error dengan adanya sistem manual. Maka dari itu kami adakan Bimbelis. Dan selanjutnya yaitu data siswa dan pengajar tidak terintegrasi. Dan yang selanjutnya proses pencarian data memakan waktu yang dimana ya dengan cara manual itu mengumpulkan atau merekap data itu masih perlu waktu yang cukup lama apalagi jika datanya banyak. Dan yang terakhir itu rekap jadwal dan laporan tidak efisien. Yang pertama ya tadi karena masalah dengan keefisiensian waktu dan juga tenaga kerja. Selanjutnya yaitu solusi. Maka dari permasalahan yang ada, kami menciptakan solusi dari Bimbelis tersebut, yaitu digitalisasi manajemen bimbel, sistem terintegrasi berbasis database, pengelolaan jadwal siswa dan pengajar, dan serta poin yang paling penting di sini yaitu laporan otomatis dalam bentuk PDF, yang dimana digunakan untuk melakukan perekapan data dari setiap bagian seperti jadwal, siswa, dan juga pengajar. Bagaimana sistem tersebut bekerja? Yang pertama, sistem bisa mengelola data siswa seperti asal sekolah siswa, nama siswa, nomor telepon, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu mengelola data pengajar seperti nama pengajar, spesialisasi di bidang apa, nomor telepon, dan juga alamatnya. Yang dimana itu dibuat menggunakan CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete serta bisa mengelola jadwal bimbingan belajar juga termasuk waktunya dan juga ruangannya dan bisa melakukan pencarian data. Pencarian data di sini jika memang data dari tiap bagiannya itu banyak, maka dengan fitur pencarian data ini bisa memudahkan eh, bagi admin atau petugas manajemennya untuk melakukan penginputan data atau mencari data.
Dan selanjutnya itu ekspor laporan ke PDF yang tadi sudah dibilang bahwasanya dengan adanya laporan PDF ini bisa memudahkan untuk melakukan perekapan data. Baik, kalau begitu langsung saja kita demokan aplikasinya. Baik, kita lanjutkan di live demo yaitu mengenai aplikasinya. Di sini dengan nama aplikasi Bimblelis dan juga terdapat judul dari aplikasinya yaitu Sistem Manajemen Jadwal Bimbel. Dan juga terdapat keterangan silakan ikuti alur kerja berikut yang di mana di sini kami rekomendasikan untuk petugas atau admin yang melakukan manajemen ini atau penginputan data ini melakukan sesuai urutan yaitu pertama melakukan kelola data pengajar, yang kedua data jadwal, dan yang ketiga data siswa. Kami sangat merekomendasikan untuk petugas atau admin melakukan pengisian datanya secara berurut terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Yang pertama yaitu kita akan mencoba di kelola data pengajar yang akan dibantu dijelaskan oleh Kang Ramon. Kang Rama. Baik, terima kasih Kang Rehan sebagai project leader kali ini. Eh, Tugas saya di sini adalah membuat eh, fitur menambahkan pengajar untuk di Bimbelis ini. Jadi yang pertama itu ada untuk fitur create-nya. Yang pertama ada nama pengajar, yang di situ bisa diisi nama pengajarnya. Lalu ada spesialisasinya, yang spesialisasi itu untuk eh, bidang apa yang dikuasai oleh si pengajarnya. Lalu ada nomor telepon, itu untuk menghubungi si pengajarnya. Lalu ada alamat rumahnya. Jadi mungkin bisa dicoba Kang Rehan untuk diisi. Nah, ini nama pengajar untuk mengisi nama pengajarnya, lalu spesialisasinya untuk bidang apa yang dikuasai oleh si pengajarnya. Jika udah diisi, bisa di tombol simpan, lalu nanti ada pop up yang muncul sebagai eh, notifikasi kalau misalkan si pengajarnya itu berhasil buat ditambahkan gitu. Nah, bisa dilihat di ID pengajar. Nah, untuk ID pengajar ini kita memakainya auto increment. Jadi untuk ID pengajar ini terisi otomatis gitu. Nah, kalau update, untuk update kita pilih dulu kolom mana yang mau kita update. Contoh bisa dicontoh yang Bapak Rama bisa di bisa diupdate di bagian spesialisasinya misal diubah menjadi bahasa Inggris. Lalu di tombol update. Nah, nanti pop-up-nya juga keluar lagi, lalu si si editnya si edit si update-nya bakal langsung ada di tampilannya gitu, bakal berubah. Kalau misalkan mau di delete, kita bisa sama dipilih dulu kolom yang mau di delete, lalu di delete, pilih tombol hapus. Nah, si yang tadi yang ID pengajar nomor 7 Bapak Rama itu setelah dihapus bakal hilang di tampilannya gitu. Nah, untuk si aplikasi data pengajar ini seperti yang udah dijelaskan tadi di awal bahwa si Bimbelis ini sama menggunakan arsitektur model view controller atau MPC untuk mastiin gitu
pemisahan yang jelas antara tampilan, pengolahan data, dan logika program. Pada sisi CPU ini, pengguna tuh jadi berinteraksi gitu melalui form input untuk memasukkan kayak tadi nama pengajar, spesialisasi, nomor telepon, dan alamat, serta tabel yang menampilkan gitu seluruh data pengajarnya. CPU juga menyediakan fitur seperti tombol simpan, update, hapus, dan ekspor PDF. Namun tidak berhubungan langsung dengan database. Nah, alurnya, data yang dimasukkan oleh pengguna atau admin itu diproses oleh controller, yaitu di sistem kami ini dinamai pengajar controller. Jadi si controller ini tuh berperan sebagai penghubung antara tampilan dan database dengan mengelola seluruh logika bisnis ketika penggunanya itu menambahkan data. Lalu controllernya akan membuat ID pengajarnya secara otomatis dengan mendeteksi gitu ID yang kosongnya itu yang keberapa gitu agar berurut dan tidak terjadi duplikasi. Controller juga menangani proses pembaruan data, terus penghapusan data dan pencarian berdasarkan nama atau spesialisasi serta pengambilan seluruh data pengajar untuk ditampilkan ke tabel. Selain itu juga controller juga menyediakan eh, fitur ekspor pengajarnya gitu ke dalam PDF-nya. Sementara itu kami juga membuat modelnya. Kalau di model di kami di program kami itu direpresentasikan oleh nama kelasnya yaitu pengajar model ya yang berfungsinya tuh sebagai wadah gitu data pengajar. Jadi model ini tuh menyimpan atribut seperti ID pengajar, nama nama pengajarnya siapa, spesialisasinya apa, terus nomor teleponnya apa, dan alamatnya. Serta juga menyediakan konstruktor, getter, dan setter untuk menjaga prinsip si enkapsulasi ini, enkapsulasinya. Jadi si model yang digunakan oleh controller untuk membawa data dari database ke tampilan gitu, tanpa melibatkan si logika di tampilannya. Jadi intinya dari alur ini tuh setiap proses yang dimulai dari input di pengguna di view nanti diteruskan ke controller untuk diproses. Lalu nanti dimasukkan ke model, kemudian disimpan ke database dan akhirnya ditampilkan lagi ke view. Penerapan MPC ini juga membuat sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Kang Rehan. Terima kasih Kang Rama atas presentasi mengenai kelola data pengajar. Selanjutnya yaitu mengenai kelola data jadwal yang akan dibantu oleh rekan saya yaitu Kang Farel. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagian kerja saya yaitu MVC dari halaman jadwal. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengolahan jadwal bimbingan belajar, di mana admin dapat melakukan seluruh pengolahan jadwal dalam satu halaman, mulai dari input, update, hapus, hingga mencari datanya. Uh, Pertama kita akan masuk ke form input. Di sini ada mata pelajaran yang menunjukkan materi atau bidang studi yang akan diajarkan. Lalu ada hari yang menentukan kapan bimbingan belajar dilaksanakan hingga selesai. Lalu ada jam mulai dan jam selesai. Ini menentukan durasi kegiatan, berapa lama. Lalu ada ruangan yang mengatur lokasi pelaksanaan agar tidak terjadi bentrok. Di sini ID pengajar sebagai relasi antar jadwal dan data pengajar di sistem. Setelah itu kita klik simpan. Nah, jika sudah tersimpan akan tertambah di jadwal. Kita bisa lihat di situ tertambah. Lalu kita fokus ke update ya. Di sini misalkan kita ingin mengganti hari, misalkan ke hari Jumat.
update seharusnya bisa langsung dilihat di tabel ya, format. Nah, langsung terjadi perubahan di dalam tabel. Lalu kita melakukan demo hapus jadwal untuk melihat apakah berjalan atau tidaknya. Sudah kita bisa lihat jika fitur CRUD sudah berjalan dengan lancar. Sekarang kita akan mencoba fitur pencaharian yang didasarkan mata pelajaran. Misalnya kita mengetikkan matematika dasar, maka sistem akan filter table dan hanya menampilkan jadwal yang sesuai. Fitur ini sangat membantu jika jumlah jadwal ya sudah terbanyak, sudah banyak sekali. Em, dengan adanya halaman jadwal ini, admin dapat mengolah jadwal bimbingan belajar secara lebih efisien, terstruktur, dan terintegrasi. Karena seluruh pengolahan dilakukan dalam satu halaman. Eh, kita juga menambahkan fitur PDF seperti biasa. Fitur ini digunakan untuk menghasilkan laporan jadwal dan dalam bentuk dokumen PDF yang terstruktur. Mungkin sekian penjelasan halaman jadwal. Terima kasih Kang Rehan telah memberikan waktu. Baik, terima kasih Kang Farel. Selanjutnya yaitu dikelola data siswa yang sebagai data yang terakhir juga di sini yang akan dipresentasikan atau dibantu dijelaskan oleh rekan saya Kang Dani. Silakan Kang Dani. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan halaman kelola data siswa dari sisi teknisnya. Halaman ini menerapkan konsep CRUD yang terhubung langsung dengan database. Data siswa disimpan di tabel database dan ditampilkan ke dalam bentuk tabel pada halaman ini. Dari sisi arsitektur, sistem ini menggunakan konsep MVC, Model View Controller. Model berfungsi untuk mengelola data siswa dan berkomunikasi dengan database. Kontrol menangani logika aplikasi seperti proses tambah, ubah, hapus data, serta perubahan status siswa. View bertugas menampilkan data siswa dalam bentuk tabel dan from input. Saat admin menambahkan data, sistem akan menjalankan proses create, yaitu menyimpan data siswa baru ke database. Kita demo penambahan datanya. Untuk nama bisa custom Dani aja. Sekolah S. Untuk status ada status aktif dan nonaktif. Kita tambahkan ketika halaman ditampilkan, sistem menjalankan proses read untuk mengambil seluruh data siswa dan menampilkan di table. Untuk fitur edit, sistem menjalankan proses update, yaitu memperbarui data di sistem yang sudah ada di database. Pengaplikasian update, kita klik salah satu datanya, terus mengganti salah satu kolom atau filenya. Ketika disimpan, update, setiap perubahan data akan langsung tercermin pada tabel, sehingga admin dapat melihat hasil secara real time tanpa perlu merefresh halaman. Selain itu, fitur cetak PDF digunakan untuk mengambil data dari database dan mengonversi menjadi laporan dalam format PDF. Dengan penerapan CRUD, database, dan arsitektur MVC ini, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Kang Dani atas penjelasannya.
Baik, tadi telah kita saksikan bersama-sama mengenai demo aplikasi dari sistem manajemen jadwal bimbel dengan nama aplikasi Bimbel List. Tentunya aplikasi ini dibuat untuk mempermudah admin untuk melakukan penginputan data. Baik, itulah eh, semua presentasi mengenai aplikasi Bimbel List, yaitu sistem jadwal manajemen jadwal bimbel. Tadi juga telah kita saksikan bersama-sama bahwasannya live demo aplikasinya eh, seperti itu, yang dimana di sini kita membuat aplikasinya itu lokal ya, seperti kasir yang ada pada di supermarket ataupun di minimarket gitu. Jadi aplikasi ini sudah langsung terinstal di komputer admin bimbel tersebut. Baik, sekian penjelasan mengenai aplikasi ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk rekan-rekan saya dan terima kasih juga yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.